Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harama siyam ayyamal a'yad diyafatul ibadihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini tiada kata yang layak kita ucapkan selain mengumandangkan ucapan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut suasana yang bahagia ini dengan suasana syahdu. Kita syiarkan kebesaran Allah dan kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pagi tadi juga ditandai dengan turunnya hujan, merupakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iringi pula dengan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariat Islam sehingga kita terhindar dari peradaban jahiliyah yang penuh dengan cahaya kita nikmati sampai saat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, yakni pada hari raya Idul Fitri, di mana kita semua dapat menemukan kembali fitrah kesucian diri kita setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bagi yang melakukannya, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Artinya saat ini Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, ia telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil membawa catatan amal kita masing-masing. Yang terpenting adalah apakah ia telah diperlakukan sebagai tamu istimewa atau agung oleh setiap insan manusia, atau apakah kedatangannya disambut dengan gembira oleh kita sambil mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, atau kedatangannya itu dianggap sebagai siksa karena kita dibatasi oleh setiap gerak langkah untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Apakah siang dan malamnya telah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ataukah Ramadan berlalu dengan begitu saja tanpa ada kesan dan kenangan sedikit pun? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin
sedang solat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya ini setiap mukmin bergembira kerana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kegembiraan itu bukan kerana ia sudah bebas dari beratnya berpuasa dan beribadah sepanjang Ramadan, atau bukan karena ia boleh lagi makan di siang hari seenaknya saja, minum sesuka hatinya, atau bebas melakukan kehendak apa saja. Tetapi orang mukmin itu berbahagia dan bergembira di hari raya ini disebabkan ia telah berhasil melaksanakan tugas-tugas berat melalui latihan-latihan yang padat. Kegembiraan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berhasil mengendalikan hawa nafsu dan telah mampu menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya. Perayaan hari kemenangan yang kita rayakan ini merupakan keterkaitan dan keberhasilan kita dalam menahan dan mengendalikan diri kita dengan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan telah mampu menciptakan rasa senasib dan sepenanggungan, sehingga yang hari-harinya hampir tidak merasakan rasa lapar dan dahaga karena dengan kecukupan harta yang ia miliki, maka dengan berpuasa dapat ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang dirundung kekurangan harta, kelaparan, dan serba tidak berkecukupan. Dengan demikian, Ramadan merupakan cambuk bagi orang-orang kaya supaya dapat terpanggil untuk menolong saudara-saudaranya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Memang sudah menjadi sunatullah bahwa hidup ini tidaklah sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Namun yang sangat menonjol di saat-saat hari raya ini adalah orang kaya telah memberi perlengkapan hari raya sebelum datang hari raya itu. Mereka telah membeli pakaian baru, makanan baru, kue-kue yang enak dan mahal. Rumah mereka sudah diperindah sedemikian rupa. Tapi sebaliknya, bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang bernasib malang, mereka menyongsong lebaran ini dengan linangan air mata. Terpikir oleh mereka dengan apa semua itu akan dibeli. Untuk makan saja mereka di pagi hari raya ini belum tentu dapat. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai anak. Anak mereka berkata, "Ayah, ibu, belikan aku baju baru karena aku melihat semua teman-teman semuanya membeli pakaian baru untuk menghadapi lebaran ini." Sampai-sampai pada malam takbiran pun anak-anaknya masih menangis meminta dibelikan baju yang baru. Tetapi apalah daya, uang yang dikumpulkan tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras guna dimasak buat makan di pagi hari raya ini. Mendengar suara takbir yang bergemuruh, sahut menyahut berkumandang di seluruh pelosok. Akhirnya sang ibu yang tua ini tidak tahan mendengarkan jeritan anaknya. Lalu diambilnya bantal, melepaskan tangisan di bawah telungkupan bantalnya. Sementara anak-anaknya melihat dengan penuh haru dan akhirnya berkata dengan hibah, "Ibu, kami tidak akan meminta baju yang baru lagi. Biarkan kami pakai baju yang ada saja. Yang penting kita bisa berkumpul dan berhari raya." Kaum muslimin, sidang solat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran saudara-saudara kita yang hidup pas-pasan dan yang sulit, yang mereka membutuhkan bantuan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita renungkan pula bagaimana nasib anak yatim, walaupun sebahagian mereka sudah kita santuni, namun mereka tetap saja
jiwanya terombang-ambing karena tidak ada tempat untuk mengadu, yakni ayah dan ibundanya. Bahkan bagi anak yang polos, yang masih ingusan, tetap saja bertanya kepada kakak, ayah dan ibu kita di mana, Kak? Bagi kakak hanya bisa terdiam dan menatap wajah sang adiknya. Dengan berulang kali sang adik berkata, tetangga sebelah bergurau dengan ayah dan ibunya, sedangkan ayah dan ibu kita kemana, Kak, sampai saat ini? Dengan perasaan berat sang kakak menjawab, jangan kau tanya lagi ayah dan ibu kita yang sudah tiada. Sudahlah, nasib kita begini. Sabarlah adikku, sabarlah, tenang dan tidurlah. Sambil sang kakak mengusap air mata adiknya yang meneteskan sampai ke pipi, sang adik pun terbajam sebentar dan kemudian bangun kembali. Dilihatnya pula sang kakak yang terseduh sedang menangis. Akhirnya sang kakak berkata, jika ayah dan ibu kita masih hidup, tentu kita tidaklah seperti ini, Dik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan umat, terutama dalam melindungi dan mengayomi anak yatim piatu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, dilihat seorang anak kecil di sudut jalan sedang menangis terseduh-seduh. Lalu Rasulullah menghampiri dan berkata, wahai anakku, kenapa engkau menangis sendirian? Kemana keluargamu? Kemana kedua orang tuamu? Lalu sang anak terus menangis dan dengan sedih. Semua teman-temanku pada hari ini bergembira. Mereka berpakaian baru. Mereka bersama kedua orang tuanya. Mereka bersama saudara-saudaranya. Sementara saya tidak mempunyai semua itu. Lalu Rasulullah SAW memeluk anak dan membujuknya. Wahai anakku, maukah engkau mulai saat ini akulah ayahmu, Aisyah ibumu, Hasan dan Husain saudaramu? Mendengar ucapan Nabi tersebut, sang anak tersebut bergembira kembali, dan kegembiraan itu baru ia rasakan seperti teman-teman yang ia rasakan. Jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa orang tua dari si yatim piatu itu adalah kita semua. Maka oleh karena itu setiap kita wajib menyantuni dan melindungi anak yatim sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mereka yang senantiasa menghardi anak yatim. Mereka tak peduli dengan anak yatim. Mereka cuek saja dengan anak yatim. Lalu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang mendustakan agama, mereka yang sama sekali tidak peduli kepada fakir dan miskin. Mereka tidak mau hidup di bawah garis kemiskinan, tapi itulah sunatullah. Mereka sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tapi Allah masih menguji dan mencoba mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan mereka. Saat ini kita bisa makan enak. Saat ini kita bisa mempersiapkan apa yang kita inginkan. Tapi bagi fakir, miskin dan anak yatim, mereka saat ini bisa jadi hanya bergembira
ketika mendapatkan bantuan dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hubungan perayaan Idul Fitri ini dikaitkan pula dengan pemerataan rasa kegembiraan dengan penyaluran kelebihan harta kekayaan dari mereka yang berharta untuk saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kewajiban kita membayar zakat fitrah untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kita dalam kesusahan atau kemiskinan. Zakat yang dikeluarkan itu sangatlah banyak membantu kaum yang lemah, fakir, miskin. Apalagi saat ini bangsa kita terus mengalami perubahan di bidang perekonomian dikarenakan banyak hal. Kemiskinan inilah yang kita perlu untuk mewaspadai bersama. Jangan sampai kemiskinan itu menjadi bumerang bagi kita, karena kita tidak mau saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan itu tergoda oleh rayuan-rayuan yang sengaja memanfaatkannya, sehingga mereka rela menjual imannya lantaran ingin menikmati kehidupan yang layak seperti yang mereka inginkan dan kita rasakan. Kaum muslimin, ketika kita menghayati keadaan seperti ini, kita mengunggah kesadaran batin untuk memupuk kesetiakawanan sosial dan kesadaran untuk menyantuni mereka yang hari-hari lebih banyak lapar ketimbang kenyangnya dibandingkan dengan kita. Disinilah letak besarnya manfaat potensi zakat bagi kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membayarnya demi kelangsungan hidup orang miskin. Zakat bukan berarti menghukum. Jangan dijadikan zakat sebagai paksaan bagi kita yang tidak mampu dimampu-mampukan. Kalau kita tidak sanggup berzakat dengan benar-benar dan tidak punya apa-apa, maka kita merupakan salah satu asnaf menjadi penerima zakat bagi orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Hendaknya sebagai seorang muslim yang sejati, jangan sampai hati kita membiarkan air mata fakir miskin jatuh terurai ke bumi, padahal sudah 1 bulan penuh kita dilatih dengan berpuasa. Ketahuilah, jika air mata si miskin membasahi bumi, maka bumi pun akan turut menangis. Malaikat akan turut mencabut air matanya. Daun-daun dan burung-burung serta makhluk Allah yang lainnya akan berikan rasa maaf kepada mereka di saat kita nanti telah meninggal dunia. Bisa jadi mereka menjadi penggali kubur kita, bisa jadi mereka yang memandikan kita, bisa jadi mereka yang akan mengangkat jenazah kita, bisa jadi mereka lah yang akan memasukkan kita ke dalam tanah, dan bisa jadi mereka lah yang senantiasa tak henti-henti mendoakan kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat dengan tenang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perasaan cemas dan takut dari berbagai macam goncangan yang terjadi di atas bumi ini, seperti di belahan tempat-tempat lain di Indonesia ataupun di berbagai negara. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah ini menjadi pengguna kita, bukan hanya kita bersaudara ketika bulan Ramadan, tapi selesai bulan Ramadan. Bukan kita hanya sayang kepada fakir dan miskin dan anak yatim ketika kita bulan Ramadan, tapi kita sayang dan mau menyantuni serta memperhatikan fakir miskin ketika selesai bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات إلى النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى المغفرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, untukmu segala puji dan syukur kami ya Allah. Dari mula segala kebaikan, kemuliaan, keutamaan, berkah dan ridhamu limpahkan kepada kami ya Allah. Limpahkan kepada kami ya Allah. Limpahkan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Limpahkan kepada orang-orang kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada ya Allah. Ya Allah, limpahkan semuanya itu kepada kami di masa hidup di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat ya Allah. Kami persembahkan seluruh pujian ini keharibaanmu ya Allah, sesuai dengan keagungan wajahmu yang mulia ya Allah. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika tidak karena rahmat dan ampunan, niscaya kami pasti tergolong orang-orang yang zalim ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa saudara kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, yang telah bersusah payah dari kecil bahkan sampai sekarang. Kami sudah berkeluarga, mereka tetap sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang bukan hanya sekedar sayang, tapi orang tua kami senantiasa kadang-kadang mencukupkan ekonomi kami dan membantu perekonomian kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Kami tak sanggup untuk membalas jasa dan kebaikan ibu kami ya Allah. Setetes air susunya yang mengalir ke dalam tubuh kami yang menjadi darah dan daging serta tulang untuk ditegakkan beramal kepada kamu ya Allah, tak mampu kami untuk membalas kebaikannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hanya bermohon kepadamu ya Allah, jikalau orang tua kami masih ada di antara kami ya Allah, Engkau berikan hidayah kepada mereka agar senantiasa taat dan beribadah kepadanya ya Allah. Ya Allah, jika Engkau panggil mereka, panggillah ia dengan keadaan husnul khatimah ya Allah. Jika orang tua kami tidak lagi bersama kami ya Allah, Engkau panggil lebih dahulu di antara kami ya Allah. Jadikan kuburannya bagaikan taman-taman surgamu ya Allah. Engkau berikan kelapangan kuburannya ya Allah.
Engkau terangkan kuburannya ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mau beribadah, dan hanya kepadamu kami bermohon, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon perlindungan. Ya Allah ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang belum Engkau berikan hidayah kepada mereka ya Allah, agar senantiasa menghadap beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang kurang mampu, Engkau cukupkan rezeki kepada mereka ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Engkau pertahankan iman yang masih tersisa dalam jiwa dan raganya ya Allah. Jangan sampai termakan bujuk rayu dengan berbagai macam godaan yang ditawarkan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami masih lalai untuk menyantuni dan menyayangi fakir miskin dan anak yatim. Maka bukalah pintu hati kami ya Allah. Kadang-kadang kami punya alasan, kalau kami bantu fakir dan miskin, bagaimana nanti kami dengan kehidupan kami? Bagaimana dengan anak-anak kami? Bagaimana dengan keperluan kami? Padahal kalaupun kami bantu ya Allah, kami belum merasakan kekurangan, tapi jiwa kami penuh dengan kebahilan, penuh dengan kekikiran. Maka Engkau ambil, Engkau kikis, Engkau hilangkan rasa bahil yang ada di jiwa kami ya Allah, agar kami mampu membantu para fakir dan miskin dan anak yatim ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tak mau Engkau cap, kami tak mau Engkau masukkan dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendustakan agamamu ya Allah. Kami rajin solat, kami rajin puasa, tapi Kau masukkan kami dalam golongan orang-orang pendusta agama. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Tenangkan jiwa dan pikirannya ya Allah, bahwa sakit itu merupakan cobaan darimu, dan agar senantiasa ia tetap melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, berikan kami kekuatan untuk senantiasa berada pada jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Masih banyak harapan dan cita-cita kami untuk berdoa kepadamu ya Allah, tapi Engkau Maha tahu, Engkau Maha bijaksana. Maka kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar.